wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tidak terasa sudah kita dipertemukan kembali dalam kajian Fathul Kitab Tekanan setiap hari. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan kembali ini buku ensiklopedia adat Islam yang kedua ini karena cuma 2 jilid ya, cuma 2 jilid insyaallah. Gimana kabarnya Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa ya Pak sehat selalu, walaupun mungkin cuacanya yang seperti ini dan mungkin kondisinya yang kita tahu semuanya ya. Hampir beberapa kota besar sudah di lockdown. Lockdown itu gimana, sudah di isolasi gitu ya, karantina. Bahkan barusan juga ada info nih dari sekolahan, kelihatannya diliburkan sekolah-sekolah juga. Ada kang sungkering menunjukkan supirnya atau istirahat. Mudah-mudahan dengan adanya virus, walaupun mungkin secara umum Rasulullah mengatakan bahwa at-ta'an huwal adab, virus itu adalah adab, tapi mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita ya, dengan cara tadi bersabar, kemudian senantiasa terus bersandar kepada Allah, lalu kita bertaubat. Lantas mudah-mudahan kalaupun itu menimpa kita positif sampai kemudian kita mati karena virus itu, menjadi syahid. Itulah yang dimaksud dengan rahmat bagi orang yang beriman tatkala ada virus. Ada yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kita perhatikan, bahwa virus memang saat ini sedang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Tapi kita juga harus mewaspadai ada virus yang lain yang lebih bahaya daripada itu. Tentunya adalah virus wahan ya. Virus wahan, mahwal wahan, apa itu wahan? Dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia dan ia takut akan kematian. Biasanya itu sudah identik. Orang kalau terlalu ambisi, beda ya kalau dengan yang biasa saja. Saya ingin diberikan keleluasaan harta di dalam hidup ini, tapi itu atas kehendak Allah saja. Dia minta kepada Allah, Allah marzukna, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, berikan rezeki kepada kami. Wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah ambisi, waduh, ini bahaya. Ibarat 2 ekor serigala yang lapar dilepas di kawanan kambing, maka dia akan mengejar dan mencabik-cabik, bahkan lebih sadis daripada 2 ekor serigala yang lapar. Itu orang yang ambisi. Bahkan kelak tidak akan beranjak kaki Adam sampai ditanya 4 perkara. Dan salah satunya an malihi min aina tasabah wa fima anfaqa. Tentang hartanya, min aina tasabah. Bagaimana cara mendapatkan hartanya itu, dengan cara yang halalkan atau menghalalkan segala cara. Wa fima anfaqa, dan bagaimana cara membelanjakannya. Detail Pak, bukan hitungan 50.000, 100.000 yang diauditnya itu nanti ya. Tapi hitungannya mata uang kecil. Berapa kalau di Indonesia mata uang kecil? 200 rupiah. 200. 100 aja diperhitungkan. 100 yang masuk, 100 yang keluar. Kan kalau di bank itu kan walaupun 100 rupiah ditulis ya. Mungkin kalau ketika kita print, tolong di printer, ada yang mungkin 100 aja ada di situ. Nanti di akhirat lebih detail lagi, Masya Allah. Pantas kalau mungkin bila mana disandingkan antara orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang soleh. Kenapa orang miskin yang soleh itu lebih dulu masuk surganya 40 tahun? Karena orang kaya yang soleh itu harus melalui proses apa? Proses hisab, proses dihitung dulu hartanya. Sering kan saya kasih analogi ibarat di supermarket gitu, yang belanjanya 5 kresek kan menghambat yang di belakangnya. Saya cuma beli sendal swallow 1 aja nih, harus nunggu si ibu ini 5 kresek. Masya Allah, kan begitu menghambat yang di belakang. Sehingga wajar kalau dia cari kasir yang lain, belanja nggak langsung panggelananya. Nah,
itulah makanya ketika Umar bin Khattab itu ya masuk ke rumahnya Amir bin Ubaidillah bin Amir, itu yang didapatkan di rumahnya cuma pedang, perisai, dan tas. Sampai Umar itu menangis. Wahai Amir, bukankah kamu ini komandan perang? Mungkin dapat bagian ghanimahnya juga lebih besar, karena tanggung jawabmu lebih besar daripada yang lainnya. Apakah kamu tidak mau menghiasi rumahmu dengan perabotan? Boro-boro aya kulkasnya, komodoi aya akuarium gitu. Kursi saja tidak ada, bahkan tikar pun tidak ada di rumahnya Ubaidah Amir bin Jarrah. Ngagantung ke dina tembokan. Naon pedang, perisai dengan kemudian tas. Kemudian ia katakan, "Wallahi ya Amirul Mukminin, barang-barang yang menggantung ini adalah barang yang aku sukai. Mudah-mudahan dengan barang ini, pedang, perisai, dan tas ini yang sering aku bawa untuk berjihad itu menghantarkanku ke surga. Dan aku takut mungkin bisa jadi perabot yang tidak aku perlukan justru menghambat untuk bertemu dengan Allah, justru menghambat untuk masuk surganya Allah." Insyaallah. Ada nggak Pak yang model gitu sekarang? Aduh ya Allah. Makanya kalau baca tentang kisah sahabat itu, aduh, semua mungkin kan ada sahabat itu ya. Umar juga pernah mengalami gara-gara dia salat duha di kebunnya, kemudian salatnya terganggu gara-gara ada burung. Ya kebun usaha, kebun kuring yang mungkin kan geus ini pakeun ngaganggu karena salat mah. Ada yang seperti itu Pak? Malah ayahnya, ayah. Tapi mungkin bisa jadi kalau nanti suatu saat itu ada yang seperti itu, ujuk-ujuk datang ke Masjid Ar-Rahman. Pak Yoga memang peryogi sabaraha ya? Peryogi 500 juta dari ke ayah samiliar sok teh angge. Bisa jadi kan? Kalau dia punya uangnya 1 triliun gitu ya. Daripada kata Sri Mulyani, kita mengcover virus corona ini anggarannya 1 triliun. Biasa ka masjidkeun, pasti virus terbaik katanya. Yakin tuh Pak? Yakin dong. Kenapa tidak yakin? Bagikan ke pesantren dalam 1 triliun deh. Kemudian tawasul kepada orang-orang soleh supaya dimatikan semua itu virus itu. Bisa tidak? Bisa. Wah ini Aisyah ngaji itu langsung yakin. Bisa dong. Apa sih yang tidak bisa? Innama idza arada Allahu bi syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, kun fayakun. Muqtadi billah itu untuk menghentikan virus apa? Tutup semua maksiat, beristighfar, perbanyak sedekah. Maka pada hari itu juga yang sudah positif sehat dengan izin Allah. Sedekah itu salah satunya untuk menangkal apa? Bala. Untuk menangkal apa? Bala. Sedekah. Makanya tidak ada yang sesali penghuni kubur setelah dia kemudian ditumpal mulutnya dengan tanah lalu diinjak-injak oleh ahli warisnya di atasnya, dia menyesal untuk balik lagi ke dunia, bukan untuk maksiat, bukan untuk senang-senang, bukan untuk poya-poya. Dia ingin diberi waktu, ya Allah, berilah kesempatan sebentar saja. Memangnya kamu mau apa? Saya mau sedekah ya Allah. Mau sedekah. Surat apa itu? Al-Mu'minun ya. Kalau nggak salah ayatnya ayat akhir ayat 18. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo kalimat. Ya Allah, jikalau Engkau berikan aku, tangguhkan aku, kembalikan aku ila ajalin qarib itu dengan waktu yang sebentar saja. Aku bikin deui ka dunia. Harta abdi anu 1 triliun teh rek dihibahkeun ka Masjid Ar-Rahman kan itu. Mungkin gitu kahayang nama. Tapi apalah daya, dia beri kesempatan tidak untuk kembali lagi ke dunia? Enggak. Jadi keinginan ahli kubur itu apa? Ingin sedekah, ingin sedekah. Kisah Sya'ban pernah ketika istrinya itu nanya kepada Rasulullah, dia berteriak, suami itu berteriak dengan 3 teriakan yang saya tidak paham. Andai lebih baik kan gitu. Ternyata ngasih jaketnya jaket yang jelek waktu ketika dia mau pergi ke Masjid Nabawi mendapatkan seorang kakek yang kedinginan. Pakai jaketnya 2, yang satu bagus, yang satu jelek. Yang dikasihkan yang jeleknya. Ada yang lebih baik. Yang ketiga ketika dia sedang makan roti ada pengemis, diberikan setengahnya.
Dan jadi can sarapan, tak swek kusuk bante ini buat kamu. Opek diperlihatkan pahalanya besar. Menyesal saat kala sakaratul maut itu semua amal kita diperlihatkan. Mau buruk, mau baik diperlihatkan. Yang baik amalan kebaikan itu kemudian diganjar oleh Allah dengan balasan yang besar sehingga dia menyesal. Makanya dia menjadi karena hal-hal yang gaib dinampakkan. Memberikan pahala kepada orang yang beramal itu gaib sebetulnya, tapi nanti ketika menjelang sakaratul maut menjadi dohir, menjadi nyata. Oleh, yuk pahala setengah roti oke, kotken sekasakiu 100 bidadari. Aduh, apal kieu mah, nah gitu. Apal kieu mah, kabeh harita teh. Ini sebetulnya bukan hanya kata-kata yang tidak bermakna. Ini adalah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah dan benar adanya. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, mengingkari apa yang dijanjikannya kepada hamba-hambanya yang mau sedikit saja, tidak banyak, sedikit saja mengorbankan hartanya. Berapa Pak zakat yang diminta oleh Islam? Oleh Allah cuma 2,5%. 2,5%. Bahkan ini fikihnya itu berselisih tentang zakat pertanian. Haulnya ada yang mengatakan setiap panen, tapi kebanyakan ulama mengatakan haulnya masa membayar zakatnya itu adalah yang baik 1 tahun sekali. Yang lebih baik pendapat banyak itu setahun sekali. Itu saking bagusnya Islam. Walaupun dimintanya 10% bila mana airnya banyak. Tapi kalau tanda hujan, sok ya, kebun tanda hujan, sawah tanda hujan, abdi mah teu aya irigasi, ngantosan hujan we lamun aya hujan namanya abdi mah kepelakan teh biasa dipanen gitu, masyaallah. Maka kalau susah airnya berapa persen? 5%. Itu ulama kebanyakan bersepakat bayar zakatnya setahun sekali. 2,5% dibandingkan dengan agama lain, oh kita paling kecil. Dibandingkan dengan pajak pemerintah Indonesia, kita yang lebih kecil. Islam PPN berapa persen? 10. PPH Pak Haji lebih tahu. Saya bingung masalah yang gitu-gituan. Dulu waktu saya punya material ini, mas-mas ayah di kecamatan tanya untuk ini Pak inventaris gudang, untuk ini Pak PBB, untuk ini, nah udah ganti karek mulai, channel naon besok pada pentas, masya Allah, itu Pak iklannya, ya Allah. Iklan apa? Itu ada pelang Pak, masya Allah, waktu tahun berapa itu saya, 2000-an, jujur ternyata, ya Robbi, padahal maaf ya sebagian ulama itu kalau selain zakat itu diharamkan, selain zakat diharamkan, masya Allah, ada kita mau kemana, rakyat gelatangnya. Utur gene gitu nya, insyaallah nggak tahu kemana itu larinya. Biasanya masuk kemana Pak? Dan memang ternyata yang sangat disesali oleh orang yang bakhil ketika oleh Allah diberi kesempatan dia banyak harta. Barang siapa yang diberi kemampuan untuk berzakat, untuk bersedekah dan dia mampu, lalu dia tidak mau mengeluarkannya, maka aku akan jadikan harta yang ia timbun itu menjadi ular jantan bermata hitam yang melilit tubuhnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian mematuk rahangnya, rahang si orang bakhil ini. Lalu si orang bakhil ini mengatakan, siapa engkau? Aku adalah harta simpananmu, kata ular itu. Kemudian dipatok oleh ular-ular jantan yang bermata hitam menyeramkan lagi. Itu bahayanya bila mana kita tidak mau mengeluarkan dari sedikit harta yang kita miliki. Saya katakan mimma rozaqnahu, dari apa-apa yang kami rezekikan. Mimma, kalimat itu mimma itu kemudian ada kalimat sebagian itu kan sedikit. Tahunya apa? Setelah Rasul mengatakan 2,5% saja. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sekecil itukah diminta dari harta kami? Nah, ya orang banyak. 2,5%, oke, makanya disebut orang bakhil itu ketika dia punya kemampuan bahkan bayarnya pun harus setahun sekali. Katakan nisabnya, ada yang mengatakan 86 gram, ada yang mengatakan 90 gram. Oke lah, biar gampang hitungnya 100 gram saja nisabnya takarannya ya. Kalau Bapak punya harta 100 gram simpanan, bukan yang diputar, simpanan,
100 gram berarti berapa juta kalau dihargakan emas yang sedang, bukan yang emas 24 karat. Yang pasaran 500 juta, berarti enggak 50 juta ya. 100 gram itu 50 juta ya. Punya uang 50 juta tahun 2020, kemudian Bapak simpan saja terus, lalu tahun 2021 tidak mau dikeluarkan 2,5%, berapa? Cuman 2,5 juta ya. Betul, 50 juta itu 2,5%-nya berapa? 1.250.000 ya, 1.250.000. Makanya jadi dikeluarkan 1.250.000. Itu pun kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, bila mana uang yang 50 juta ini berbentuk deposit tabungan, kemudian pada pertengahan tahun di bulan Juni berkurang jadi 40 genap, jadi 40 juta, maka pada saat itu setelah tutup akhir tahun, dia di bulan Desember misalnya, dari Januari hingga sampai Desember, lantas uangnya berkurang, tidak wajib zakat karena berkurang. Kecuali kalau bertambah ya, itu saking baiknya Islam gitu ya. Toh satu air gerangan bertekedah zakat, tetap takarannya tidak boleh lebih dari yang disepakati oleh ulama 86 gram emas gitu ya. Sehingga bakhil sekali kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dari harta simpanannya yang sudah di atas takaran, insyaallah. Baik, kita akan membahas sekarang tentang as-shadaqah, bab-bab dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu sedekah ini termasuk amal soleh yang paling agung. Bahkan ini adalah amalan yang is the best, terbaik, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk membersihkan dari harta kita. Banyak mungkin kotoran, tentu banyak kotorannya. Ibarat kata kita menyembelih ayam, maka kita pun akan membersihkan bulu-bulunya, kemudian kotoran-kotorannya, agar kita makannya enak, agar kita kemudian menelannya juga ridho dan tidak punya pikiran yang lain-lain. Sama harta kita pun, bila mana kemudian sudah dibersihkan dengan zakat, dengan sedekah, kita pun enak membelanjakannya, menafkahan kepada istri, membesarkan anak dengan harta kita itu kemudian ridho, karena entar nanti kelak di yaumil akhir pun siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari azab kubur dan ia mendapatkan naungannya Allah. Jadi saya baca ini bahwa nanti kelak seseorang itu tergantung kepada naungannya tatkala matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Saat itu pula tergantung seberapa besar sedekahnya ketika di dunia, maka saat orang itu banyak mensedekahkan hartanya, maka naungannya pun semakin lebar, semakin luas. Bila mana dia tidak mau mengeluarkan harta, walaupun mungkin dalam keadaan sempit, maka tidak akan bisa menjadi naungan kelak di yaumil akhir. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillah yauma la dhilla illa dhillah. 7 orang yang Allah naungi pada hari la dhilla illa dhillah, yang tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Salah satunya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu lebih baiknya terang-terangan diketahui. Tapi kalau sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah, maka lebih baiknya, walaupun boleh jika mungkin bisa juga diketahui oleh orang, tapi lebih baiknya tersembunyi sampai tangan yang kanan mengeluarkan, tangan yang kiri tidak tahu berapa yang dikeluarkan. Padahal ini kan dekat, ya, nggak mungkin tidak mengetahui. Ini kan dekat. Ini maksudnya menurut mufassir, maksudnya bahwa ketika menginfakkan tangan kanan itu, jangan sampai kemudian sedekah kita ini diketahui oleh orang-orang yang lain. Maksudnya tangan kiri yang terdekat pun kalau tidak perlu tahu, apalagi
orang-orang yang di sekitar. Itu istilahnya afdol. Lantas adab yang harus diperhatikan. Pertama adalah ikhlas dalam bersedekah. Lebar Pak lah untuk ikhlasnya. Lebar. Seberapa besar rubah amal gitu ya. Rubah amal itu sok dirubahnya. Berapa banyak amal yang besar itu menjadi kecil karena salah niat. Dia infak ke masjid ini 100 juta misalnya. Kemudian nanti tolong ya di-share di grup. Atau mungkin tolong ya minimal 1 RT dikasih tahu. Ini dari yayasan kami, dari kantor kami, dari dinas kami, dari Masya Allah. Apa yang perlu dikasih tahu? Ada presiden mensedekahkan sapi limosin ke pesantren anu sampai tahu semua media. Untuk apa dikasih tahu seperti itu? Seharusnya luruskan niat, karena kelak juga di dalam Riyadhus Shalihin bab niat yang paling membahayakan itu adalah seorang yang diberi kekayaan oleh Allah, kemampuan oleh Allah, kemudian dia juga pandai memberikan hartanya, mendermakan hartanya. Wa yaqulullah kadzabta innama tasaddaq liyuqal jawadun faqad qil. Dihadirkan orang yang suka bersedekah itu orang yang dermawan, sampai akhirnya setelah di hadapan Allah lalu ditanya, apa yang kamu lakukan dengan harta yang kuberikan kepadamu? Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Yang mengatakan, ya Allah, saya pakai untuk membantu fakir miskin, saya pakai untuk membangun masjid, pesantren. Lalu Allah sendiri yang menghardiknya. Kadzabta, kamu berdusta. Innama tasaddaqta liyuqal, sesungguhnya kamu bersedekah agar dikatakan jawadun, dermawan. Ini niat. Wah, gue itu apa? Kapan saya mah jabatan oge eselon seperti itu. Cing atuh apa saha? Wah ngadeg Masjid Ar-Rahman tanpa saya. So, ada loh di sana bukan di sini. Iya mah ada. Ya sedikit uang ayah, lah mungkin dibantu ku anak mah. Bahasan begitu. Ku anak mah mungkin dibantu mah mau ngadeg. Iya masjid. Saya dengar sendiri. Sayang, itu teh kalau nggak salah hampir 1 miliar ya sedekah. Aduh sayangnya, sayang kalau dia tidak beristighfar. Dengan satu kata kemudian walaupun dia ngomongnya ke keponakannya, oh batik mana, jadi pas saya ngomong gitu, batik mana, karena tadi saya yang mendengarnya gitu. Walaupun dia baik dari muka Allah, Masya Allah dia katakan seperti itu, maka saya sesungguhnya kamu bersedekah itu agar dikatakan apa? Dermawan. Berarti ada unsur apa itu Pak? Riya. Riya itu ya ingin dilihat. Sum'ah ingin terkenal. Sum'ah itu ingin terkenal, populer. Kira-kira masih ada di masyarakat yang seperti itu? Apalagi kalau ujiannya bagi para pejabat ya. Biasanya popularitas bagi artis, bagi para pejabat itu popularitas yang dicari. Biar nanti ratingnya naik. Wah, pilih kayak mau coblos eta ke masjidna tuh terasa eutik marena we. Betul nggak? Jarang yang seperti setelah cucu apa ya? Cucu kemudian berikutnya apa? Cicit ya. Rasulullah tuh punya cucu. Cucunya itu namanya Hasan. Hasan punya anak lagi namanya Zainal Abidin. Jadi kalau dari Rasulullah sebutnya cicit ya. Jalan cucunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin bin Hasan bin Husain. Itu dikenal namanya Zainal Abidin. Jarang ya kayak gitu. Zainal Abidin bin Husain itu hampir setiap malam jam 1, jam 2, jam 3. Terus dia keliling tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di kota Madinah pun tidak tahu siapa sih yang sering memberikan makanan kepada fakir miskin itu setiap jam 1, jam 2 dipanggil. Ternyata ada yang ngintip menyaksikan kebiasaan Zainal Abidin itu dia nyaris sampai 100 karung tepung satu malam. So, 100 karung tepung. Berarti menurut ukuran tarigu nya tepung tarigu. Blek depan rumah. Luak liur, blek. Pada orang mah luak liur teh naon? Sepeda leungit tetangga. Luak liur teh naon? Selain duren anu dicirian ke tetangga leungit. Atau motor juga leungit haim. Hayam ge
jeung anak-anaknya dibawa eta waktu itu bilang. Namun anu aya di kampung urang ya insyaallah. Tapi lihat Zainal Abidin Husain luar biasa teh dia takut kalau kemudian amal solehnya menjadi gugur gara-gara ada yang melihat. Kemudian berhentilah beberapa saat. Orang-orang miskin teh heran. Nah biasanya pada sok aya, lamun isuk-isuk dibuka teh aya tipung hareupeun, ayeuna ka mana teh aya. Masyaallah, ini orang-orang miskin itu yang diberi oleh Zainal Abidin bin Husain cicitnya Rasulullah itu adalah orang-orang fakir yang tidak pernah meminta-minta. Ini disebut al-qani. Mungkin nanti namun bagi-bagi kalau bagi-bagi daging kurban itu ada dua loh orang miskin tuh, al-qani dan wal mu'tar. Kalau mu'tar itu yang terang-terangan. Pak Ustad, Pak DKM tuh abdi agihan abdi teh, abdi mah keluargana aya 5 gitunya. Oh, sadayana teh nyarungkeun padahal mah di rumahna dengan duaan gitunya. Jeung si Abah, ngaku nama naon aya 5 gitu. Banyak yang seperti itu nya. Masyaallah, tapi enggak apa-apa. Itu mu'tar, dia terang-terangan minta. Yang hebat lagi qani, walaupun dia fakir tapi tidak mau kemudian menghinakan dirinya di hadapan manusia. Tidak mau menengadahkan tangannya. Masih aya model gitu. Aya ya insyaallah. Menjaga harga diri. Maka oleh Zainal Abidin itu diprioritaskan. Insyaallah. Sampai akhirnya terhentilah pembagian sembako itu. Saat itu ada yang meninggal. Pas saat meninggal itu lalu semuanya berbondong-bondong, banyak yang memandikan. Cicitnya Rasul meninggal. Masya Allah. Berarti kenapa sekarang sudah tidak ada lagi yang membagikan tepung? Baru ada yang kacareton. Sebetulnya saya tahu, beliaulah yang suka membagikannya. Loh, dari mana taunya? Coba lihat, pundaknya lebam. Di pundaknya lebam karena saking seringnya membagikan tepung tiap malam. 100 ya, terus-terusan deh ya Robbi. Bener, susah banget untuk menirunya ya. Karek impak 10.000. Bayangkan omatnya diabdi itu. Lagu amat. So, Agim itu kan sering menceritakan tentang ada seorang pemuda ya di dalam sakunya ada 100.000 dengan 2.000 gitu. Mending 2.000 itu diasupun lebar 100.000. Padahal murah 100.000 nanti datang boga dompet murahnya di sakuan gitu. Masya Allah. Si Abah itu tukang noel gitu. Dikiranya suruh masukin uang 100.000 punya si Abah gitu ya. Padahal punya dia aja. Apa yang jadi asupkan pemuda itu, punya Anda itu uang. Astagfirullah. Jika nanti lepas, innalillahi jika ada musibah, masukkan 100.000 nya. Insyaallah. Makanya polisi itu, saya itu paling senang kalau lihat kotak infak katanya. Kotak infak di masjid itu lancar, tara macet. Siapa yang naruh lulutan, katanya. Ayo pura-pura lulutan. Insya Allah ya Rabbi, padahal sedekah yang kita keluarkan walaupun hanya seminggu sekali 10.000 saja, 10.000 untuk kotak masjid itu bisa meredam muka Allah dan bisa menjauhkan dari jilatan api neraka jahanam. Ittaqinna walau bisikin min tamr, maka jauhilah api neraka, hindarilah api neraka walaupun bersedekah dengan setengah korma. Apa coba maksudnya dengan setengah korma? Jadi jangan diremehkan kecilnya harta yang kita sedekahkan. Walaupun cuma 2.000, dedak naik dina loketnya 2.000, tetapi tetap di mata Allah ya akan dinilai. Bisa jadi 10 kali lipat. Bisa jadi lagi 700 kali lipat. Dan hebatnya itu ya, mana kosok sedekah min malin, saya sendiri membuktikan. Bapak juga pasti pernah membuktikan. Pernah nggak ada orang yang rajin bersedekah itu kemudian dia menjadi failing, bangkrut atau menjadi fakir? Gak ada cerita. Bener, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, gak akan berkurang. Saya menjadi saksinya. Mudah-mudahan Allah, mangaan diberkahi oleh Allah. Dia selalu ingat gitu. Ustaz Abi tos tilu pangaosan, Ustaz terpendak wae hayang masihan roti. Ini bukan ria saya yang menceritakannya ya. Bukan beliau yang menceritakannya. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amalan unggulan baginya. Dan justru ini adalah memancing untuk membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Bukan maksudnya Ustaz hoyong pasien bayar roti, begitunya Masya Allah. Tidak, tapi ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Jangan diremehkan roti itu.
Setelah sampai ke rumah, bagaimana? Adik saya ceria, ibu saya ceria. Alhamdulillah ya roti, manik makan saleh tuh. Tak apa mangahan banyak. Apa tadi ceritakan ayeuna? Alhamdulillah biasa sarapan, aya roti di saya biasa. Tahu kalimat lagi biasa, masyaallah. Ya Rabbi, ternyata yang kita anggap remeh justru di mata Allah itu, bahkan di mata manusia pun dihargai. Mudah-mudahan selama yang kita keluarkan itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempelajari kewajiban dalam bersedekah. Tentu ya, seorang muslim wajib mempelajari dulu tentang sedekah ini. Yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya, kemudian waktu pemberiannya dan segalanya. Itu perlu agar kita semakin yakin ketika bersedekah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Jadi menunda-nunda sampai keluar waktunya. Seharusnya 1 tahun dia tunda sampai lebih dari 1 tahun setengah. Tidak boleh. Karena tidak ada yang bisa menjamin kemudian kita berumur panjang. Tidak boleh sama sekali. Harus dilakukan pada waktunya. Maka penting untuk mengaudit. Minimal kalau malas untuk mengaudit atau untuk memanage atau untuk menghitung harta kita, minimalnya sudahlah. Ketika kita menerima waris atau ketika menerima proyek atau kita dapat pendapatan untungnya lebih daripada nisab, katakanlah sebagaimana tadi kita katakan, uangnya 50 juta, alhamdulillah, ya kenging banti ngejual tanah 50 juta, lantas tahun berikutnya masih seperti itu, maka segera keluarkan. Walaupun mungkin tidak dihitung keluar masuk. Tapi ketika saldonya dilihat, anu banti kamari ngejual tanah teh jadi 40, maka tidak wajib zakat. Cukup dengan sedekah saja. Cukup dengan sedekah, tidak dipatok. Infak tidak dipatok. Mau 5% boleh, lebih baik. Mau 10% lebih baik. Ibarat kata, Ustaz, karena upami iuran sapi teh kedah tujuan muhun. Itu teh paling maksimal jumlahnya 7. Ada di masjid lain 8 orang. Pikirnya nggak tahu dari mana. Ustaznya yang mengatakan di sini mah 8 orang itu boleh. Nah itu bancak-bancakan di sapi kuda 8-annya. Masya Allah. Kalau sapi untuk 5 orang itu sudah lebih baik. Ustaznya saya mah kayak usaha kurang sapi itu. Oh itu is the best. Ini kemarin ada keponakan saya baru usaha pulsa, ramai dagangannya sampai ada tukang parkir sekarang saking ramainya. Wah ibarat semut yang gula yang dikerumin oleh semut. Kemudian dia hebatnya itu nanya, "Mam, abdi teh gaduh rezeki hayang kurban ku hiji sapi tiasa teu da cenah sahur ustaz anu sanes mah kedah kutujuan di mana eta dasarna kedah kutujuan tujuan itu apa maksimal seperti halnya misalnya yang ditekankan wajibnya zakat itu berapa 2,5%. Kalau dia berjakatnya 10% boleh tidak ya boleh seluruhnya lebih boleh lagi kan gitu namanya gitu kan. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Setengahnya 50%. Boleh tidak? Boleh dengan mual aja. Siapa contohnya kalau zaman Rasulullah? Umar bin Khattab. Jadi itu batas minimal kalau dalam zakat, tapi kalau dalam urusan berserikat dengan sapi maka 7. Kalau onta berapa? Onta berapa orang? 10 atau 15? 10 orang mantap ya. Kemudian kalau kambing, ada keduaan kambing. Kurang aja banyak, 1,5 juta ewang. Nggak bisa ya. Ya sudah berarti sebagai penerima daging saja ya. Mempelajari kewajibannya, tidak menunda. Bahaya kalau ditunda, dia akan dikalungkan bagaikan ular yang menggigit rahangnya. Jika telah wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, bukan tidak hanya hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta sedekah yang hukumnya wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Berapa tahun Pak haulnya, masa tenggangnya? 1 tahun. Dan tidak boleh menundanya tanpa adanya udzur. Hal itu tidak boleh sama sekali. Siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya lebih dari 1 tahun tanpa udzur, niscaya ia akan menghadapi kemurkaan Allah kelak. Insyaallah. Kemudian yang keempat, mendahulukan sedekah yang wajib
alias zakat daripada yang mustahab, yang sunnah. Wajib atas seorang muslim apabila ia sudah mampu harus mengeluarkan zakat yang wajib dan telah tiba waktunya, agar lebih mendahulukan daripada sedekah yang mustahab. Itulah hukum asal. Di masyarakat itu banyak kontroversi. Misalnya masalah sedekah, kalau masalah kelahiran anak itu sebutnya akikah ya. Ada yang belum sempat dia untuk mengakikahi anaknya, tapi di sisi lain juga dia harus bersedekah daging dengan kurban. Sok bingung, nah kurban heula, nah akikah heula gitu. Padahal tos balongkotan misalnya orangnya itu sudah tua, dia belum diakikahkan ke orang tuanya. Maka saya telah baca beberapa literasi. Yang paling kuat adalah kondisi pada saat itu, saat waktunya datang kurban, maka kurbanlah didahulukan. Adapun akikah, ada yang mengatakan wajib, tapi kebanyakan jumhur ulama, pendapat ulama rata-rata mengatakan sunnah akad, sunnah yang ditekankan. Akikah itu ya pada hari ke-7 tutbahu wa tusamma wa tuhalli, diberikan nama, disembelihkan, kemudian dicukur. Itu bagi yang baru lahir hari ke-7-nya diakikah. Mendahulukan sedekah yang wajib. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradat 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Skala prioritas yang wajib dulu, sebab menunaikan sedekah yang wajib termasuk rukun Islam. Zakat itu rukun Islam bukan? Islam. Dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang sunnah hingga ia mengamalkan amalan yang wajib. Ujung-ujung masuk ke masjid, sholat sunnah naon, sunnah ba'diyah, ada sunnah sholat wajibnya dilakonan, sah tidak? Sah. Ujung-ujung datang ke masjid pas Ramadan tarawih ngumpul 11 rakaat, hari isana dilewat, sah tidak? Jadi tetap yang wajib harus diutamakan. Nanti tapi ada juga hal-hal yang lain yang terkadang sunnahnya didahulukan saat ada kesempatan daripada yang wajib, manakala yang wajib ini kesempatannya tidak ada, seperti antara haji dan umroh. Haji kesempatannya panjang, katanya kota Madinah itu 18 tahun antrinya. Tapi dia punya uang, lalu ingin segera mumpung jajak, mumpung sehat, maka ambil haji yang kecil. Haji kecil itu apa? Umroh yang sunnah. Ambil aja itu. Kalau diniatkan untuk haji, insya Allah catat dia sebagai pahala haji. Tapi kalau kemudian dia ada kesempatannya, dekat waktunya, mampu untuk haji furodah, mahalnya haji furodah masa baraha 200 jutaan. Iya sudah Allah menyalamun tos menghendaki seseorang untuk mampu berangkat. Jangankan haji furodah 200 jutanya, yang lebih dari itu pun maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi zakat tentu harus didahulukan daripada sedekah. Barang siapa yang mendahulukan sedekah yang sifatnya sunnah atau sedekah yang wajib, maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Yang mustahab lebih dari yang wajib, maka ia kesalahan yang besar. Ia melakukan hal itu disebabkan kejahilian terhadap syariat dan karena kekurangan ilmunya tentang hal-hal yang disukai oleh Allah. Zakat itu sunnahnya ditampakkan, menampakkan zakat. Nanti kita akan bahas di sini tentang ayat berkenaan dengan itu, bahwa zakat harus dinampakkan. Pak Haji, Pak Ustadz, Pak DKM, tapi pada zakat, walaupun mungkin di depan ya 2,5% berbentuk uang, bisa berbentuk beras, berbentuk uang lebih baik. Maka nanti pihak PKN bisa mengalokasikan untuk berbagai hal. Kalau berbentuk makanan mungkin tertentu saja, beda dengan berbentuk uang. Baik, kemudian yang kelima, mengeluarkan zakat dari jenis harta yang telah ditentukan syariat apabila telah wajib atasnya. Jika telah sampai waktunya kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atau barang tertentu secara syar'i, dan syariat telah menjelaskan cara mengeluarkan jenis tertentu dari hartanya, seperti zakat fitrah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu satu sok itu penting. Satu sok itu
atau satu sok syair atau tamar atau jawawud atau sejenisnya, maka seharusnya seorang mukmin mengeluarkan zakat harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yang mana wajib bagi seorang mukmin, zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya satu rumah, bukan satu kepala rumah tangga, tapi satu rumah hitung berapa jiwa yang ada, ya, sampai yang ada di dalam rahim pun bila mana sudah ada ruhnya lebih dari 4 bulan, maka dia juga harus dikeluarkan zakat fitrah. Baik. Kemudian berikutnya, hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik. Memang betul. Wah, menang korupsi ya 2 miliar. Bersihan 500 juta maka pesantren kan. Bisa tidak? Insyaallah. Tadi Pak Jaki Muslim, kakaknya Pak Saifuddin, dia curhat, musuh Anda salah satu jamaah umroh anu bedego, hese diatur, heuras, ngatau wae, linglung wae, ditipu wae cuma di makanan teh. Jeung temperamen ari pekena. Ini mungkin orang awam ya. Ustaz, alhamdulillah abi mah mau ngaleungitkeun rezeki Allah. Mata tiasa angkat umroh ge, abi mah kenging hasil ngadu domba. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi. Ayah jalan gitu bangga katanya mengadu domba eta ya Rabbi. Masya Allah. Nggak paham atau pura-pura nggak paham gitu ya. Padahal tidak ada ya istilahnya penghasilan yang paling dimurkai oleh Allah kecuali dia mendolimi hewan. Banyak ya sekarang dia yang jual hewan dengan cara mendolimi, madu hayam, madu domba, madu sapi, ngabalapkeun kuda, segala macam lah banyak, ngabalapkeun manuk. Itu saya punya murid yang udah hijrah katanya, tapi tetap ngajualan kene manuk Japati anu jago balapnya mahal gitu ya, juara tilu wae 25 juta. Juara tilu Ustaz itu kieu-kieu teh, apa Ustaz gampang yang sedekahna? Hah, dina eta. Subhanallah. Saya mentumilu judi. Anda memberi jalan ngadu Japati. Oh gitu Ustaz. Atuh aya kitu mah cenah abdi bade liren, apa teh anggar keureuyeun kayeuna we nya, da kahati duitna. Ya Rabbi. Walaupun dia tidak ikut balapnya tapi memberi jalan. Anu ngangon domba Garut kemudian domba diadukeun ikut dosa tidak? Ikut dosa. Anu mah ngangon hungkul, ada perlu diadukeun. Dan didinya tahu gitu. Ketika tahu kita kemungkaran walaupun kita membiarkan kemungkaran itu, maka kita termasuk yang bisa kompet daunkeun Allah. Bisa kompet daunkeun. Sarua, pernah dengar orang yang dilaknat oleh Allah urusannya dengan minuman keras yang menunjukkan, yang menyajikan, yang menjual. Ada 7 yang dilaknat. Bahkan ada yang ulama 10 yang dilaknat. Semua yang mata rantai terkena. Polisi ini kalau ayah bangsat ngejual ke orang disebut penada. Gitu. Teman saya nerima HP murah padahal baru, wah ini seger keneh baru gitu. Masya Allah murah banget. Besok datang polisi. Mana penada? Enggak Pak, ini masih saha. Duka begitu kenal cenah ngajur ada milah cenah. Eta menang maling. Tunggu harus dikerem lagi hidup poe keluar 2 juta katara bebas. Sama di dalam Islam seperti itu. Untuk apa kita bersedekah dari harta yang haram? Untuk apa kita kemudian berimpak dari harta yang bukan haknya tapi hak orang lain? Maka tidak ada maknanya, sia-sia. Nah, ibarat cair di atas daun tas. Allah bisa. Baik. Poin-poinnya masih ada, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ini Pak Ustadz mengenai untuk zakat fitrah dari kayak PNS gitu kan per bulannya kalau lihat angkanya katakan 6 juta, pada isinya enggak segitu. Apa hitungannya dari angka atau dari neto bersihnya gitu? Zakat fitrah apa zakat mal? Zakat harta. Kalau zakat harta memang dari angkanya semua yang masuk. Misalnya 6 juta dulu. Nanti kalau diakumulasikan, dikalkulasikan berapa setahun itu. Nah, setelah itu jangan dihitung dengan pengeluaran. Setelah sisa pemakaian kita.
untuk resiko, untuk segala macam. Nanti dari keseluruhan itu apakah di atas nisab atau tidak? Misalnya setelah dipakai lalu diaudit sisanya cuma 20 juta dari gaji kita itu, maka tidak terkena zakat. Setelah dipakai untuk yang lain-lain diaudit sebetulnya brutonya, kotornya yang masuknya itu 80 juta, tapi sisanya cuma 20. Itu kan sudah terpakai untuk nafkah, untuk segala macam, maka tidak terkena. Tapi kalau sisanya dia ada tadi di atas 50, dengan mah gaji kurang teh ingin ayo 50 juta, maka itu terkena zakat. Kalau bapak mah PNS mah rata-rata jarang ya. Mungkin yang tingkatnya sudah tinggi ya PNS-nya, yang tadi mungkin gajinya sudah sampai berapa ya? 20 juta per bulannya. Nah ini hari ini 2 juta 3 juta metose impak katanya 3 juta 4 juta 5 juta mah kayaknya 5 juta juga tetap ya, itu pengeluaran itu loh, pengeluaran untuk sekolah anak, untuk keseharian itu pasti kalau dihitung-hitung nanti sisanya biasa sedikit di akhir tahun itu, betul tidak? Ya kan? Bahkan kadang-kadang nombok gitu ya, untuk bayar hutang ke sana kemari. Allah a'lam bishawab. Jadi dihitungnya seluruhnya, tapi nanti kelak di akhir sisa dari pemakaian kita. Sisa dari pemakaian. Gitu ya, cara menghitung zakatnya. Allah a'lam bishawab. Sama dalam masalah berdagang juga gitu. Hitung semuanya. Modal dan bati, hitung. Nanti hasil-hasilnya berapa? Nah, kelebihannya dari modal itu. Kalau lebihnya dari nisab, maka keluarkan zakat. Allah SWT. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.